Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kiriman cerita dari teman subscriber kita yang bernama Ami Lestari Wijaya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Hidup Bersama Dengan Mereka Yang Tidak Kasat Mata. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di sini ceritanya, nanti teman-teman bisa hubungi saja kontak admin kami yang nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebut saja namaku Ami. Sekarang usiaku sudah menginjak 37 tahun. Aku dibesarkan dari keluarga yang tidak mampu dan hidup di lingkungan keluarga yang memiliki kepekaan batin. Aku bukanlah seorang indigo dan aku juga tidak pernah belajar keilmuan hanya untuk bisa melihat jin. Namun kepekaan ini sudah turun-temurun dari silsilah keluarga. Menurun dari ibuku yang juga memiliki kepekaan yang sama. Suka duka dan ujian sebagai orang yang memiliki kepekaan batin sangatlah banyak dan besar, terutama ujiannya dalam menjalani hidup. Kebanyakan di atas rata-rata orang yang biasa saja. Entah sudah beberapa kali aku meruqyah diri agar tidak peka lagi terhadap mereka yang tidak terlihat. Aku ingin menjalani hidup senormalnya saja seperti orang lain, tanpa harus bersinggungan dengan mereka. Namun hingga saat ini hasilnya tetap sama. Aku masih bisa merasakan kehadiran mereka yang tidak terlihat. Entah ini suatu kelebihan atau kekurangan, karena hal ini di luar keinginanku. Jalan satu-satunya adalah berdamai dengan semua keadaan. Lama-kelamaan aku menjadi terbiasa dengan kehadiran mereka. Di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui, namun hanya berbagi pengalaman dan sedikit pengetahuan agar bisa diambil hikmahnya. Dan cukuplah mengimani kalau hal gaib itu ada, termasuk jin dan alamnya. Bahwasanya jin dan manusia tercipta hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup berdampingan meskipun beda dimensi. Kita sama-sama makhluk dan kita tidak perlu takut akan kehadiran mereka. Kehidupan di alam jin sama saja seperti di alam manusia. Mereka hidup berkelompok, bermasyarakat, bekerja mencari rezeki untuk keluarga mereka. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Ada yang bekerja sebagai petani, ada juga sebagai raja. Mereka juga akan menua dan mati. Cuma usia jin jauh lebih panjang daripada manusia, karena mereka tidak memiliki jasad seperti manusia. Tubuh mereka adalah gelombang elektromagnetik. Jadi wajar saja kalau mereka bisa berubah bentuk. Bisa sangat besar ataupun sangat kecil. Bisa terbang ke sana kemari. Bisa berubah bentuk menjadi terlihat sangat baik ataupun menyeramkan. Karena tubuh mereka tercipta dari gelombang elektromagnetik, maka wajar kalau mereka bisa memblok saraf otak kita dari jarak jauh. Itu sebabnya kenapa kalau kita bertemu dengan penampakan mereka, badan kita langsung berubah kaku, seolah tidak bisa digerakkan. Cara untuk lepas dari pengaruhnya adalah selain membaca doa, yaitu diiringi oleh nafas yang ditekankan di bagian perut sekuat-kuatnya. Hal ini sangat efektif untuk melepaskan ikatan itu. Suhu atmosfer di alam jin tidak sama dengan alam manusia. Di sana lebih dingin karena cahaya matahari tidak masuk. Jadi di sana saat siang hari tidak akan panas menyengat seperti di alam manusia. Cuacanya seperti sore hari menjelang maghrib, redup atau surup. Di sana juga tidak mengalami perubahan. Jadi apa yang mereka pakai akan tetap sama. Misalkan model baju akan seperti itu terus bentuk dan warnanya. Perbedaan waktu juga sangat kontras. Jin itu juga terbagi dalam beberapa kelompok. Ada jin asli. Ini jalan hidupnya sama seperti manusia pada umumnya. Ada jin korin, sudah seperti yang kita pahami, bahwa jin korin adalah jin yang mengikuti kita sejak kita lahir. Wujud dan bentuknya sama persis seperti diri kita.
Cuma bedanya, dari cahayanya gelap atau terang tergantung dari amal perbuatan diri. Dan ada jin yang tercipta dari perbuatan buruk manusia semasa hidup. Setelah manusia itu mati, maka jin ini akan hidup di alamnya dan biasa disebut sebagai wujud setan dari manusia. Wujud nafsu buruk dari manusia. Misal ada yang kita kenal sebagai kuntilanak. Mereka sebenarnya adalah wujud nafsu manusia yang selama hidupnya sangat mendambakan kasih sayang dari seorang lelaki. Namun hingga ajalnya tidak mendapatkannya, atau yang kita kenal sebagai gendruwo. Mereka adalah wujud nafsu. Dari kematian seorang laki-laki yang semasa hidupnya haus akan hubungan seksual terhadap wanita. Wujud nafsu inilah yang sering disebut sebagai setan yang berasal dari manusia. Dan merekalah yang biasanya ditarik oleh para dukun atau orang yang menguasai ilmu hitam untuk dijadikan sarana sihir. Itulah sedikit pembahasan yang bisa aku berikan. Semoga bisa menambah pengetahuan agar kita lebih beriman kepada sesuatu yang gaib dan berkurang rasa takut kita akan penampakan yang mungkin saja akan ditemui. Semoga saja tidak. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Hong Kong, 20 Juni 2014. Saat ini aku masih di Hong Kong dan kontrak kerjaku sebenarnya masih sampai tahun 2024 bulan 11. Namun aku memutuskan kontrak lebih cepat dengan alasan sudah lelah kerja terus di luar negeri dan ingin berkumpul dengan keluarga. Di lain sisi juga adik-adikku sudah dewasa. Mereka bisa bekerja untuk menghasilkan rezeki untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Kisah aku awali dari tahun 2014 yang lalu, di saat aku memutuskan untuk cuti pulang ke Indonesia selama 3 mingguan. Aku akan menikah dengan seorang pemuda yang aku kenal melalui sosmed. Kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Komunikasi yang kita lakukan melalui Facebook dan Yahoo Messenger untuk saling melihat wajah satu sama lainnya. Ibuku melarangku pacaran, jadi apabila ada yang ingin ta'aruf, ya langsung ke pernikahan. Pendekatan itu terjadi secara jarak jauh, namun kita sepakat untuk ke jenjang pernikahan. Walaupun belum pernah bertemu secara langsung sebelumnya, sebelum aku pulang, segala sesuatu persiapan untuk menikah sudah disiapkan oleh keluarga. Tanggal pernikahan juga sudah ditetapkan, yaitu tanggal 24 Juni 2014. Dan aku memutuskan pulang di tanggal 20 Juni dengan menaiki pesawat Garuda tujuan Jogja dengan terlebih dahulu transit di Jakarta selama beberapa jam. Dan sore harinya aku sampai di Jogja di Bandara Adi Sucipto. Di bandara inilah kami putuskan sebagai tempat pertemuan pertama kita. Aku meminta dia, calon suamiku, sebut saja namanya Mas Andri, untuk datang ke bandara. Dan aku juga didampingi keluarga, ada ibu dan adikku, serta adik iparku ikut menjemput kepulanganku saat itu. Setibanya aku di Jogja sekitar jam 7 malam. Turun dari pesawat, masuk ke ruang pemeriksaan dan pengambilan bagasi. Setelah mengambil koperku, aku segera keluar untuk menemui keluargaku. Rasa rindu terasa menyesak di dada karena sekian lama tidak bertemu dan berkumpul bersama. Mataku mencari-cari di mana keluargaku dan Mas Andri calon suamiku menunggu. Dan tidak lama kemudian, Mbak Ami di sini." Begitu sapaan adikku yang bernama Susanti. Aku menoleh sambil melambaikan tangan. Aku menghampirinya, aku peluk dia dan aku juga menyalami dan memeluk ibuku. Segenap rasa rindu aku tumpahkan dengan derai tangis. Setelah berbincang sesaat, kemudian ada sosok yang aku kenali mendekat. Dialah Mas Andri yang langsung menyapaku. Kami bersalaman dan saat itu aku langsung izin meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Mas Andri. Dan ibu mengizinkan. Aku dan Mas Andri mencari tempat duduk yang kosong tidak jauh dari mereka. "Silakan duduk, Mas." "Ya, terima kasih." "Mas, kita sudah ketemu dan sudah melihat aslinya diri kita masing-masing. Apakah Mas berubah pikiran?" "Jika Mas berubah pikiran, tidak mengapa. Masih ada waktu untuk mundur. Aku tidak akan memaksakan," kataku. "Tidak, Mi. Aku sudah mantap dan yakin untuk menikah dengan Mimi." Itu panggilan sayangnya padaku. "Mas, aku ingin bertanya satu hal. Apakah kedua orang tuamu benar-benar sudah setuju dengan rencana kita menikah? Restu orang tua itu berpengaruh besar dengan rumah tangga kita nanti, Mas. Aku tidak ingin ada keterpaksaan, termasuk restu orang tua.
Bagiku itu sangatlah penting. Insya Allah semua sudah setuju, Mi. Mas yakin? Bismillah. Baiklah kalau begitu, Mas. Bismillah, pungkasku. Lalu kita berdua beranjak berdiri untuk melanjutkan pulang ke desa masing-masing. Aku ke Cilacap dan Mas Andri ke Ambarawa. Namun karena kami sekeluarga membawa anak-anak, yaitu anak dari adekku, dan keluar dari bandara sudah malam, maka kami memutuskan untuk menginap dulu di salah satu hotel di Jogja untuk beristirahat. Kami menyewa satu kamar dengan 2 ranjang dan tambahan 1 kasur lantai. Jadi satu kamar diisi penuh dengan 1 keluarga. Dan besok siangnya barulah melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Perjalanan dari Jogja ke Cilacap memakan waktu sekitar 5 jam lebih. Sampailah kami menjelang mau maghrib di rumah. Di rumah inilah kami sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat. Ada beberapa sosok di rumah ini, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Ada sosok Mbak Kunti yang ada di pohon. Untung saja dia bukan sosok yang penuh amarah dan dendam. Jadi setiap malam kerjanya hanya bergelantungan dan cekikikan kayak monyet. Ada yang di atap rumah, di dalam rumah, samping dan belakang rumah pun ada. Bagiku dan ibu sudah terbiasa berinteraksi dengan mereka. Meskipun seringkali mereka usil, tapi kami mencoba menghargai satu sama yang lainnya, karena mereka sudah ada dan sudah menempati tempat ini sebelum kami mendirikan rumah. Aku pun masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam terlebih dahulu dan membereskan barang-barang bawaan. Ragaku terasa sangat lelah. Aku putuskan untuk segera mandi dan istirahat. Tidak seberapa lama azan maghrib berkumandang. Segera aku menjalankan ibadah sholat maghrib dan dilanjutkan makan malam bersama dengan keluarga dengan menu rumahan favoritku, yaitu oseng kangkung pedas dan ikan asin goreng, ditambah dengan mendoan seperti tempe goreng khas Cilacap. Malam mulai semakin larut. Ibu memutuskan untuk segera menutup warung yang ada di depan rumah. Kami punya warung kecil dengan menjual kebutuhan dapur rumah tangga yang ala kadarnya. Alhamdulillahnya warung ibuku selalu laris, mungkin karena kami menjual dengan patokan harga yang lebih murah dibandingkan warung yang ada di sekitarnya. Bukan bermaksud mematikan harga pasaran, tapi karena ibuku memang hanya mengambil untung sedikit saja dari jualannya. Kata ibu, kasihan karena ini desa, banyak orang yang kadang buat makan saja susah. Yang penting halal dan lancar. Dari warung itulah ibu mendapatkan rezeki untuk makan sekeluarga. Malam itu aku memutuskan untuk tidur di ruang tengah, tidur di lantai bersama ibu, karena kamarku belum sempat dibersihkan. Sambil ngobrol entah kemana sebagai pelepas rasa rindu, dan sampailah pada obrolan. Mah, Mama masih sering diganggu gak sama mereka? Sambil nunjuk arah kamar depan. Tepat di posisi pintu kamar depanlah, di situ dulu ada jasad bayi yang keguguran dikebumikan, yang sempat menggangguku hingga aku lupa ingatan. Jadi rumahku di dalamnya ada bekas kuburan. Itu sudah biasa, Mbak. Dibuat santai saja. Namanya hidup berdampingan. Paling mereka cuma usil, gangguin kalau malam-malam. Entah itu yang lari sana sini, atau goyangin ranjang, atau ketok-ketok pintu, atau panggil-panggil nama suaranya mirip suaramu. Tapi karena Mama tahu kamu tidak ada di rumah, jadi Mama cuekin. Nanti juga diam sendiri. Terkadang mereka ganggu juga pas lagi sholat, ngikutin Mama sholat, berdiri di belakang. Tapi kayaknya dia sudah ada temannya. Jadi kalau malam berisik kayak pasar itu, para jin bocil. Apa sekarang wujudnya sudah sempurna, Mah? Soalnya dulu kan masih bentuk tengkorak saja, sama organ tubuhnya yang berceceran. Ya sudah sempurna lah, Mbak. Kan dikirimi doa dan disedekahin sama orang tuanya. Jadi Allah kasihkan wujud sempurna, meskipun dia hidup di alam yang berbeda. Terus yang di samping rumah kedua pocong kembar itu gimana, Mah? Masih sering nongol gak? Dulu iya, tapi sekarang sudah jarang ganggu. Capek kali mereka. Rumah kan sudah banyak lampunya, sudah terang. Paling mereka cuma mainin lampu. Lampu dibuat hidup mati terus kayak lampu disco sampai pagi. Dan paling juga cuma ketok-ketok jendela samping rumah. Kalau yang di atas rumah gimana, Mah? Di atap rumah, sambil mengerutkan dahinya. Memangnya ada yang di atap rumah, Mbak? Mama kok belum pernah lihat?
Ada mah, mereka jin muslim, baunya wangi. Sosok kakek tua bersorban dan berjubah putih bawa tasbih. Dia sering bangunin aku nyuruh sholat malam. Oh, mungkin beliau ada hubungan leluhur dengan kita, Mbak. Mungkin saja mah, soalnya kalau bangunin beliau selalu manggil cucu. Terus mah, sosok yang di belakang itu yang paling jahil masih suka ganggu juga nggak? Itu baru ganggu kalau ada orang baru dan tidak dikenal masuk ke rumah ini, Mbak. Baunya kan beda, jadi pasti nyerang. Kalau sama mama paling cuma baunya aja yang kecium. Mama udah langsung bentak dia agar tidak ganggu. Dia malah jagain rumah ini, Mbak, dari orang yang punya niatan jahat. Meskipun wujudnya jelek, baunya busuk, tapi mungkin itu bukan wujud yang sebenarnya. Oh ya, kamu tadi ada bersihin halaman belakang nggak? Nanti kamu diganggu Mbak lo. Ledek mama seraya nyengir melihatku. Oh iya lupa, semoga gak ganggu aku. Ikan sampai rumah udah mau maghrib mah. Masa mau nyapu udah malam, jadi aku pikir besok pagi aja. Kebiasaanku kalau pulang cuti pasti bersihin halaman belakang dulu, karena di belakang ada sebuah rumah yang tidak terlihat. Rumah keluarga jin, persis di pojokan belakang. Mereka pasti akan mengganggu siapa saja yang baru datang ke rumahku, terutama manusia yang belum mereka kenal. Dan obrolan ringan itu membuatku mengantuk. Perlahan-lahan aku terlelap tertidur. Di tengah malam saat aku masih tertidur, tiba-tiba terasa sangat sakit. Dadaku terasa berat, seolah ada yang menindihnya. Leherku juga terasa tercekik oleh sesuatu. Sambil sayup-sayup aku dengar suara. Mati kamu, mati kamu. Aku kesulitan bernafas. Sekuat mungkin aku paksakan untuk segera sadar dan membuka mata. Seketika aku bisa membuka mataku. Aku melihat ada sosok tinggi besar berbulu lebat, persis seperti gerandong, sedang menindihku dan mencekik leherku. Aku berusaha sekuat tenaga melepaskan cekikannya, sambil tanganku berusaha untuk menyentuh punggung ibu, berusaha membangunkan meminta bantuan. Dan aku hanya bisa mengerang kesakitan. Sambil tanganku terus menggerakkan tubuh ibu agar bangun. Namun ibuku tidak berpaling sedikit pun. Malah beliau berkata, "Jangan berisik, jangan ganggu orang tidur." Akhirnya dengan sekuat tenaga dengan membaca doa, aku pun berhasil melepaskan gangguan dari makhluk itu. Dia pun hilang dari pandanganku. Mama, bangun. Anak mau mati dicekik setan, malah tidur bukannya bantuin." Sambil berbalik dan mengucek mata, mama pun bangun dari tidurnya. Kamu diganggu? Mama kira tadi bocil-bocil itu yang ganggu, jadi mama cuekin. Kenapa aku diganggu ya, Ma? Masa mereka lupa sama aku? Aku kan juga tinggal di sini sejak kecil. Kamu kan selalu merantau, Mbak. Juga lama gak pulang. Dan pastinya kamu juga membawa energi dari Hong Kong. Mungkin energi itu terasa asing bagi mereka. Mereka mengira pasti ada ancaman. Wajar kalau kamu diganggu. Ya udah, lanjut tidur lagi. Jangan lupa baca doa. Besok pagi kamu bersihin halaman belakang sambil kenalan lagi, jawab ibuku sambil tertawa menggeledek. Dan aku pun hanya memonyongkan bibirku dan lanjut tertidur. Keesokan harinya aku pun membersihkan halaman belakang rumah sambil berkata, "Mbah, ini aku datang bersihin rumahmu, jangan ganggu lagi." Sosok itu adalah sosok jin yang mirip gerandong. Dia sudah menempati area belakang rumah sangat lama, bahkan sebelum kami datang. Hari berikutnya aku pun sudah tidak lagi mendapatkan gangguan. Kami pun semua disibukkan dengan segala persiapan pernikahanku yang hanya tinggal menghitung hari. Rencananya tidak ada pesta, hanya syukuran kecil ala kadarnya. Tibalah pada hari H-1 jadwal pernikahanku. Mungkin karena kesibukanku mempersiapkan segala keperluan pernikahan, aku tidak bisa merasakan sesuatu yang terasa aneh aku rasakan. Namun tepat sehari sebelum pernikahan, aku merasakan ketidaknyamanan sepanjang hari. Gelisah, was-was, takut, sedih, seolah semua bercampur menjadi satu. Hingga tepat setelah sholat maghrib, aku masuk ke kamar. Aku merasakan kelelahan yang teramat sangat. Tubuhku terasa lemas, tidak bertenaga. Aku berbaring di atas ranjang. Ya Allah, perasaan seperti apa ini? Apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan terjadi dengan pernikahanku? Belum saja aku memulai ijab kabul, tapi kenapa aku merasa begitu sedih?
Apakah firasat buruk ini akan terjadi lagi padaku ya Allah? Gumamku dalam hati. Tiba-tiba aku menangis. Tangisanku itu tidak bisa aku kendalikan, hingga membuat ibuku datang menghampiriku karena mendengar tangisanku yang semakin keras. Mbak, Mbak kenapa nangis? Ada apa? Mah, bisakah pernikahan ini dibatalkan? Ucapku. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong begitu Mbak. Ucapan adalah doa. Gak baik ngomong begitu. Gimana mau membatalkan? Mas Andri dan keluarganya sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi sampai. Mah, aku ada firasat buruk untuk kedepannya. Aku tidak ingin menjadi janda lagi, Mah. Iya benar. Dulu aku pernah dipaksa menikah saat usiaku 16 tahun. Aku dijodohkan. Untuk sesaat kisah ini aku ceritakan sedikit mundur ke tahun 1999, di mana aku baru saja lulus sekolah di SLTP Negeri 1 Kemanaran, Gandrung Mangu. Aku adalah remaja yang aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah, dan aku adalah sosok yang bersosial tinggi. Setiap minggunya atau di hari libur, aku juga aktif sebagai penyiar radio di daerahku. Aku mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang perawat. Entah kenapa aku suka sekali dengan profesi itu, dan itulah yang sangat aku idam-idamkan. Namun cita-cita itu harus aku kubur jauh ke dasar bumi yang paling dalam. Orang tuaku menjodohkan aku dengan laki-laki pilihan mereka. Waktu itu saat aku sedang belajar dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendaftar esok hari di sekolah keperawatan di kota Purwokerto. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang ke rumah yang akhirnya aku kenal dia dengan nama Ahmad Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayahku mempersilahkan pemuda itu duduk, sementara aku hanya mengintipnya dari celah-celah dinding kamar yang terbuat dari bambu. Kemudian aku mencari ibuku di dapur. Aku lihat beliau sedang membuatkan segelas minuman teh hangat dan beberapa cemilan. Aku pun bertanya, Mah, itu siapa yang datang? Perasaan belum pernah lihat. Dengan menarik nafas panjang, ibuku berkata, laki-laki itu akan menjadi suamimu, Mbak. Sebentar lagi kalian akan menikah. Temuilah dia, kenalan. Dek, jantungku seorang berhenti berdetak. Apa, Mah? Menikah? Aku gak mau menikah, Mah. Aku mau sekolah. Aku belum siap untuk menikah. Apalagi dengan pemuda yang belum aku kenal. Mbak gak mau, Mah. Sambil menangis, aku berusaha menolak perjodohan itu. Kalau kamu mau sekolah, gak ada biayanya. Kita bukan orang kaya, Mbak. Buat makan sehari-hari saja susah. Dia orang yang berada dan bisa menjamin hidupmu ke depannya. Sudah, nurut saja ya. Ibu berlalu dari hadapanku setelah mengucapkan kata-kata yang membuatku sangat terpukul. Aku hanya bisa duduk terdiam sambil menangis tiada henti. Hingga hari pertunangan itu pun tiba, dan hari pernikahan pun juga sudah ditetapkan. Entah sudah berapa kali aku meminta dan memohon agar tidak terjadi pernikahan, namun tidak seorang pun yang mau mendengarkanku. Seluruh keluarga menyalahkanku karena tidak mau menuruti keinginan mereka. Hingga pada suatu hari terjadi pertengkaran hebat antara aku dan bapak. Sambil sujud di kaki ayahku, aku menangis, memohon dengan sangat agar jangan memaksaku untuk menikah. Pak, Bapak tolong jangan paksa aku untuk menikah. Mbak belum siap, Pak. Apalagi aku tidak mencintainya. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Dasar anak durhaka. Kamu tidak bisa berbakti sama orang tua. Tidak tahu terima kasih. Keluar kamu dari rumah ini. Sekarang, pergi. Aduh, Pak, sakit. Jangan pukul aku. Ayahku memukuliku dengan bertubi-tubi dan melempariku dengan apa saja yang ada di dekatnya. Dan aku melihat ibuku berlari keluar dari kamar karena mendengar keributan. Namun beliau hanya bisa memandangiku dengan tatapan iba, seolah ibu juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Beliau diam membisu memandangku, menangis meringkuk di lantai menahan sakit. Keluar sekarang juga. Dasar anak tidak bisa membalas air susu orang tua. Keluar kamu, anak durhaka, teriak ayahku. Saat itu hari sudah malam dan sedang turun hujan yang sangat deras. Petir pun menyambar. Malam itu terasa mencekam karena di luar sangat gelap. Tidak ada penerangan apapun di luar karena dulu belum ada listrik masuk ke desaku. Aku keluar dari rumah jam 12 malam.
Berjalan entah kemana seolah tanpa tujuan, aku juga menggigil kedinginan diterpa air hujan malam itu. Isak tangisku menyatu dengan derasnya air hujan. Ya Allah, aku harus pergi kemana malam-malam begini? Gak mungkin aku mengetuk rumah orang hanya sekedar untuk berteduh. Dengan perasaan takut, akhirnya aku tetap berjalan menyusuri jalan setapak dengan tertatih menahan sakit karena pukulan ayahku tadi. Aku berjalan tanpa alas kaki. Rimbunya semak belukar menggores kakiku, menambah rasa nyeri yang aku rasa. Dan tiba-tiba, aku terkejut karena ada yang menyentuh pundakku dari arah belakang. Seketika aku berbalik dan, "Mama, ayo pulang." Ibuku menarik tanganku mengajakku pulang ke rumah. Di perjalanan pulang hingga sampai ke rumah, tidak ada pembicaraan sama sekali. Ibuku hanya menggandeng tanganku kuat-kuat. Kami berjalan bersama di bawah derasnya hujan dan petir yang menyambar. Sesampainya di rumah, aku masih melihat ayahku duduk terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan ibu menyuruhku untuk membersihkan diri dan istirahat. Hingga esok harinya, di saat azan subuh berkumandang, aku terbangun dari tidurku. Terasa nyeri sebagian tubuhku karena pukulan ayahku semalam. Namun aku paksakan diri bangun dari ranjangku untuk menunaikan sholat subuh. Aku keluar kamar, tapi enggan untuk membangunkan ibu. Aku berpikir pasti beliau juga sangat lelah. Ternyata saat membuka pintu, aku berpapasan dengan ibuku yang saat itu sudah bangun dan pastinya juga mau menjalankan sholat subuh. Aku menatap wajahnya dan aku melihat tanda memar dan biru di wajah ibuku, di sudut pipi dan mata. Mata ibuku tampak memar, kebiruan dan bengkak. Hati sangat terenyuh melihat pemandangan itu. Dalam hatiku berkata, mungkin semalam ibuku berusaha membelaku dan akhirnya juga menerima pukulan dari ayahku. Aku tidak ada keberanian untuk bertanya. Kami hanya diam 1000 bahasa hingga sholat subuh pun selesai. Dan pagi harinya saat sarapan, aku berkata kepada bapak dengan suara yang sangat berat, penuh keterpaksaan. Akhirnya aku berkata, "Pak, aku menyetujui pernikahan itu. Tapi setelah aku menikah dan aku tidak mampu menjalaninya, jangan paksakan aku untuk kedua kalinya." Itu yang aku ucapkan dan ayahku tetap diam membisu. Aku terpaksa menerima perjodohan itu. Karena hatiku gak tega melihat penderitaan di depan mataku. Ibuku pasti akan jadi korban karena ayahku mempunyai sifat yang temperamental. Setelah aku tunaikan kewajibanku sholat maghrib, aku juga masih belum beranjak dari tempatku bermunajat. Ada rasa bersalah dalam hatiku karena pergi meninggalkan rumah. Keluarga pasti khawatir dan mencariku, terutama ibu. Namun mengingat hal yang menyakitkan itulah yang enggan membuatku kembali. Justru ingin pergi sejauh mungkin. Bagaimana tidak sakit? Aku menikah dengan keterpaksaan. Itu pun hampir membuatku mati karena percobaan bunuh diriku meminum racun. Alhamdulillah masih terselamatkan. Menikah karena terpaksa dan masih menerima kekerasan fisik dari suami. Di saat hatiku sudah mulai menerima semuanya dan mulai tumbuh benih-benih cinta, justru dia berselingkuh dengan pacarnya dan dia mengakui semuanya. Saat itu aku merasa hancur. Kemana aku harus pergi meskipun hanya sekedar mencari suasana baru, setidaknya sampai aku menemukan jalan terbaik. Begitulah pikirku saat itu. Seketika terlintas di pikiranku untuk pergi ke Mojokerto. Aku ingat ada teman di sana. Ya, aku akan ke sana. Suara azan pun berkumandang, menandakan sudah waktunya masuk sholat isya. Aku pun bergegas menjalankannya. Setelah itu aku sedikit mempercepat jalanku untuk menuju ke stasiun Purwokerto. Berharap semoga kereta api yang menuju ke sana belum berangkat. Aku segera mengecek loket pembelian karcis kereta api. Beruntungnya masih ada tiket tersisa dan kereta apinya belum berangkat. Segera aku membelinya yang aku sudah lupa berapa harganya. Di tiket itu tertera jam 19.30 kereta akan berangkat. Syukurlah aku tidak terlambat, gumamku. Kemudian aku mencari kursi kosong di deretan ruang tunggu untuk sekedar beristirahat sambil memperhatikan lalu lalang orang yang mungkin akan searah dengan perjalananku. Perjalanan dalam hidup yang pertama kalinya aku lakukan sendirian. Tidak seberapa lama kereta yang aku tunggu pun tiba. Segera aku menaiki kereta itu dan mencari tempat untuk duduk. Alhamdulillah menemukan tempat duduk di sisi jendela.
Mungkin saja dengan terkena hembusan angin bisa membuatku jauh lebih tenang. Benar saja, entah karena kelelahan berjalan atau lelah menangis, hembusan angin dari jendela mampu membuatku terlelap kantuk terbuai. Tanpa aku sadari sudah pagi, baru aku tersadar dari tidurku. Rasanya nyaman sekali bisa tidur senyenyak ini. Tidak terasa sampailah aku di kota Mojokerto, kota kecil di mana akan mulai petualangan hidupku, bertemu dengan orang yang baru aku kenal dan berinteraksi dengan mereka, yang dimana usiaku saat itu masih 16 tahun. Aku mencari kesana kesini telepon umum. Maklum saat itu aku masih belum bisa punya HP, dan aku mencari secari kertas di dalam dompet jadulku yang bertuliskan nomor HP sahabatku. Sebut saja namanya Norma Yuanita. Segera aku menekan nomor yang tertera, nada sambung pun terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ya? Norma, ini aku Amy. Amy? Oh iya, aku ingat. Kamu di mana dan apa kabarmu? Kok tumben telepon aku? Alhamdulillah aku baik dan sekarang aku ada di stasiun Mojokerto. Rumahmu nggak jauh kan dari sini? Bisakah aku datang ke rumahmu? Ah, kamu ada di sini sama siapa? Kok nggak ada kabar sebelumnya? Kamu mau datang? Kita ketemu dulu, nanti aku ceritakan semuanya. Ya udah, kamu tunggu aja aku di sana. Nanti aku jemput, tapi naik becak ya. Oke, aku tunggu. Pembicaraan itu pun ditutup. Aku menunggu sahabatku itu di stasiun. Tidak seberapa lama aku menunggu, temanku pun datang, kami saling berpelukan. Dia mungkin sudah curiga dengan kedatanganku yang tiba-tiba, dan dia tidak bertanya apapun. Segeralah kami berdua dengan menaiki becak pulang ke rumah. Perjalanan itu kami tempuh sekitar 20 menitan. Sampailah aku di rumahnya yang mungil. Rumah itu juga berdempetan dengan rumah keluarganya. Norma mempersilahkan aku masuk dan dia menawarkanku minuman. Namun aku menolaknya. Aku memilih untuk segera mandi membersihkan tubuhku yang sudah tidak karuan rasanya. Berhubung aku tidak membawa baju ganti, dengan berat hati aku ingin meminjam baju. Namun sebelum aku bersuara, ternyata Norma sudah membawakan baju untuk dipakai. Ini ada baju yang belum aku pakai, semoga muat dan pas untukmu. Segeralah mandi, nanti baru kita ngobrol ya. Iya, terima kasih ya. Maafkan aku sudah merepotkanmu. Dia hanya tersenyum sambil menunjukkan letak kamar mandinya. Segeralah aku mandi membersihkan badanku yang sudah dari kemarin pagi kotor dengan keringat dan debu jalanan. Setelah aku selesai mandi, kami berdua pun sarapan. Dia membelikanku nasi bungkus. Terima kasih ya Norma. Dia hanya tersenyum sambil mempersilahkanku makan. Setelah selesai dengan sarapanku, barulah aku menceritakan semuanya. Dia tidak berkomentar banyak, mungkin sungkan karena dia tahu aku sedang kalut dengan masalahku. Norma, bisakah kamu bantu aku mencarikan pekerjaan? Apa saja yang penting halal, sekedar buat kesibukan, biar aku nggak terlalu stres dengan masalahku. Dan lagi pula nggak mungkin aku di sini hanya menganggur, malah menjadi beban buatmu nanti. Jangan ngomong begitu. Ya nanti aku carikan. Di sini pasti ada kok pekerjaan. Sabar ya, kamu istirahat dulu sini. Santai aja, anggap rumah sendiri. Aku malah seneng ada temennya. Jadi aku nggak sendirian di rumah. Norma adalah anak tunggal. Orang tuanya sudah bercerai dan ibunya keluar negeri sebagai TKW. Jadilah dia sebatang kara tinggal di rumah itu. Beberapa hari tinggal di rumah orang, akhirnya aku mendapatkan tawaran kerja di kantin rumah sakit. Awalnya aku ragu karena bagiku rumah sakit pasti banyak penampakan dan aku enggan melihat mereka. Namun aku lebih enggan jika sudah numpang di rumah orang, nganggur pula. Duh, malunya. Akhirnya aku sepakati tawaran pekerjaan itu dengan gaji saat itu sebesar 150.000 sebulan. Mungkin zaman sekarang itu nominalnya yang sangat kecil, tapi dulu tahun 1999 mungkin sudah termasuk gaji standar pelayan kantin. Entahlah, yang pasti aku sudah bersyukur mendapatkan pekerjaan. Aku bekerja di kantin rumah sakit Gantul Mojokerto. Keesokan hari berikutnya, aku sudah siap bekerja di kantin tersebut. Sang pemilik kantin itu bukan beragama Islam, tapi dia mengizinkanku untuk menjalankan ibadah jika waktunya sholat. Hari pertama kerja sebenarnya aku sudah merasakan ketidaknyamanan, bukan karena bertemu dengan orang-orang baru, tapi tidak nyaman dengan mereka yang tidak terlihat. Bentrokan energi sering aku rasakan apabila memasuki area rumah sakit itu.
Sering aku melihat sekelebat bayangan hitam terbang ke sana sini, membuatku pusing. Dan yang lebih membuat aku bergidik ngeri adalah di saat mau menjalankan sholat. Karena letak musola rumah sakit itu berada di area dalam, dan mau tidak mau aku harus berjalan masuk melalui lorong kecil untuk sampai ke sana. Aku menikmati pekerjaanku, walaupun tidak nyaman dengan keberadaan mereka yang tidak terlihat. Setidaknya aku tidak nganggur. Aku mampu dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaan. Justru yang membuatku panas dingin dan tidak nyaman adalah di saat disuruh mengantarkan pesanan makanan para dokter yang pastinya harus masuk ke area rumah sakit. Saat itu seharian aku disibukkan dengan melayani banyak tamu yang makan di kantin itu, atau hanya sekedar minum kopi. Ada yang mengajakku kenalan, ada juga yang sekedar menyapa. Tibalah waktunya untuk istirahat dan aku meminta izin untuk sholat. Lalu pergilah aku ke arah belakang rumah sakit melalui lorong kecil. Perasaanku sudah tidak nyaman jika harus masuk, namun mau gimana lagi. Akhirnya aku paksakan untuk tetap melangkah. Dan tiba-tiba sejenak langkahku berhenti karena hembusan angin dingin menerpa seketika itu. Bulu kuduku merinding. Namanya juga rumah sakit. Pasti banyak energi negatif ataupun korin manusia yang meninggal pada nongkrong di sini, gumamku dalam hati. Aku terus melangkah ke arah musola tanpa memperdulikan hembusan angin dingin itu. Dan tanpa menoleh kanan kiri, jujur ada perasaan takut saat itu. Tapi aku paksakan untuk tetap melangkah dan melaksanakan sholat. Sesampainya di depan musola, aku lanjutkan mengambil air wudhu. Setelah itu, aku melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam musola. Dan tiba-tiba, wush, hembusan angin kencang menerpaku seperti akan terjadi badai. Aku terhenyak sesaat di depan pintu musola, memperhatikan sekitar. Ternyata angin kencang ini hanya berada di dalam dan area musola saja. Karena aku di sekitarnya tetap tenang, orang yang lalu lalang juga tetap berjalan santai. Baju yang mereka pakai juga tetap biasa saja, tidak seperti tertiup angin. Aku berusaha setenang mungkin dengan keadaan seperti itu. Dalam hati bulatkan niat untuk tetap menjalankan sholat. Aku bersyukur tidak melihat penampakan mereka, meskipun aku bisa mendengarkan suara mereka. Entah kenapa di saat waktunya aku sholat selalu saja sendirian. Tidak ada orang lain yang mungkin sholat di waktu yang sama. Masa ini sebuah kebetulan? Tapi kenapa setiap hari? Aneh, gumamku. Segera aku memakai mukena yang sudah disiapkan pihak rumah sakit, dan aku bersiap untuk sholat. Dan di saat aku sholat membaca niat, dan aku angkat tangan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Di belakangku juga terdengar suara yang sama, namun tanpa wujud. Allahu Akbar, dengan suara yang lirih. Seketika aku merinding. Sampai pada tahiyatul akhir, suara itu juga masih terdengar. Aku ucapkan salam sambil aku beranikan sedikit melirik ke arah belakang dari ekor mataku. Namun tidak aku melihat siapapun di musola ini. Hanya aku sendirian. Bergegas aku selesaikan sholatku dan berjalan tergesa kembali ke kantin. Begitu terus setiap harinya di saat aku sholat zuhur dan asar. Selalu disambut dengan hembusan angin kencang dan suara tanpa rupa mengikuti sholat. Hingga satu kejadian yang cukup membuatku tidak lagi mau bekerja di sana. Ami, tolong antarkan pesanan es teh ini ke ruangan dokter jantung ya. Baik pak. Aku dengan sigap menjalankan perintah dari pemilik kantin, mengantarkan beberapa gelas es teh manis itu. Karena aku belum begitu paham area rumah sakit, jelas aku sedikit kebingungan di mana letaknya ruangan dokter jantung. Lalu aku bertanya dengan salah satu suster yang aku temui. Maaf suster, mau tanya ruangan dokter jantung di mana ya? Ini mau nganterin pesanan. Oh, dari kantin ya? Kamu pegawai baru ya? Aku tersenyum menunduk mengiyakan. Ruangannya di sana, sambil menunjuk satu arah. Mataku pun mengikuti, tapi aku sedikit mengernyitkan keningku karena aku lihat ruangan itu gelap. Kok gelap ya suster? Apa di sana ada orang? Di dalam ada orang, kebetulan saja lampunya rusak jadi gelap. Jalan aja ke sana. Baik sus, makasih ya. Suster itu pun berlalu sambil tersenyum. Aku pun pergi melangkahkan kaki menuju ruangan yang dimaksud. Bulu kuduk meremang. Hembusan angin sangat dingin menerpaku saat aku memasuki ruangan, membuatku merinding. Semoga tidak ada apa-apa.
gumamku dalam hati. Oh, banyak orang kok. Berarti hanya perasaanku saja tadi. Lalu aku bertanya kepada orang-orang yang aku lihat di ruangan yang sedikit gelap itu karena lampunya sedang rusak. Maaf, permisi Pak, Bu, mau tanya ruangan dokter jantung di mana ya? Maaf Bu, Pak, ucapku mengulangi. Namun seketika jantungku seolah berhenti berdetak. Dek. Orang-orang yang aku tanya itu ternyata mereka bukanlah manusia. Aku masih bisa melihat dengan jelas meskipun remang-remang. Semakin aku perhatikan, tampaklah olehku wajah mereka yang sangat pucat. Mereka diam mematung tanpa sedikit pun bergerak. Ada yang duduk di kursi, ada juga yang berdiri diam tidak bergerak. Aku alihkan pandanganku ke sekitar, tetap sama. Semua yang ada di ruangan itu diam seperti patung. Ada yang wajahnya penuh darah hingga menetes ke lantai. Ada juga yang anggota badannya seperti tangan dan kaki juga putus. Ada juga yang matanya lepas meninggalkan rongga mata yang mengalirkan darah. Seketika tubuhku kaku, gak bisa bergerak. Tidak, ya Allah, tutup pandangan ini, aku tidak mau melihat mereka. Teriakku dalam hati karena mulutku seolah terkunci. Dari arah belakang aku mendengar ada sosok yang berjalan seperti merayap di lantai, berjalan mendekatiku dan berkata lirih, "Tolong aku, tolong aku." Pada saat sosok itu semakin dekat dan benar-benar sudah berada di belakangku dan mau menyentuhku, tiba-tiba, "Mbak, cari siapa? Kok berdiri di situ?" Seketika aku tersadar dan bisa aku gerakan tubuhku. Sosok-sosok itu seketika pun menghilang dari pandanganku. Aku menjawab, "Aku mencari ruangan dokter jantung, Sus. Di mana ya?" Suster itu pun menunjuk ruangan tersebut yang ternyata berada tepat di depanku. Terlihat tulisan ruang dokter jantung. Astagfirullah, kenapa dari tadi aku gak melihatnya? Segera dengan sedikit berlari aku masuk ke ruangan itu dan meletakkan es teh manis itu di atas meja, dan segera berlari kembali ke kantin. Setelah kejadian itu, keesokan harinya aku demam, sakit, dan aku libur dari bekerja. Aku kembali ke tempat sahabatku itu untuk istirahat selama 2 hari. Setelah sedikit membaik, aku putuskan untuk datang ke kantin untuk menemui pemilik kantin. Sekaligus aku izin undur diri, memutuskan untuk berhenti bekerja karena aku tidak ingin melihat penampakan itu lagi. Dan alhamdulillahnya pemilik kantin tidak mempermasalahkan. Dia memberikan gajiku yang sudah sebulan lebih bekerja di sana. Akhirnya aku menganggur lagi. Namun tidak lama selang beberapa hari, aku mendapatkan tawaran kerja di toko mebel di Surabaya. Tanpa berpikir panjang, aku pun menerima tawaran itu. Bekerja di toko mebel satelit Surabaya, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat. Pemiliknya orang Cina, namun lancar berbahasa Indonesia. Aku digaji sebesar Rp225.000 per bulan. Pemilik toko itu menyukai kerjaanku yang dinilai mampu menarik pelanggan. Dalam waktu 1 bulan bekerja, gajiku sudah dinaikkan menjadi Rp325.000. Hari-hari aku lalui bekerja dengan semangat di sana tanpa ada gangguan dari mereka yang tidak terlihat. Di sana aku banyak teman, terutama orang Madura yang profesinya jualan sayuran. Kebetulan di sebelah toko itu ada pasar sayur. Jalan 2 bulan bekerja di sana, saat aku sedang bersih-bersih seketika aku terkejut dengan kedatangan seorang wanita di depan toko yang tadinya aku kira adalah pelanggan. Ternyata itu adalah ibuku. Dia sudah menemukanku di sini. Segera aku memeluknya meminta maaf. Beliau terlihat sangat kurus. Ibu memintaku untuk pulang. "Pulang ya Mbak? Apa nggak kasihan sama ibu?" "Iya mah, tapi tolong jangan paksa aku lagi untuk menjalani pernikahan ini." Ibuku hanya diam tanpa berucap sepatah kata pun. Akhirnya aku menuruti apa kata ibuku. Kami berdua pulang ke Cilacap esok harinya dengan menaiki kereta api. Setibanya di rumah, ayahku tidak mengatakan apapun, dan ibuku menyuruhku menjemput suamiku yang ada di rumahnya. Aku menuruti apa yang diperintahkan. Namun setelah sampai di rumah mertua, aku tidak menemukan suamiku, hanya ibu mertuaku. Kepada beliaulah aku ungkapkan niatku untuk bercerai, dan beliau mengizinkan dengan syarat semua yang sudah diberikan saat pernikahan, baik berupa mahar dan barang bawaan, semuanya minta dikembalikan. Aku pun menyetujuinya. Kebetulan semuanya juga belum aku pakai seperti uang mahar dan emas serta barang lainnya. Akhirnya rumah tangga pertamaku berakhir dengan perceraian.
Dan setelah aku resmi bercerai selang 2 bulan, mantan suamiku sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya itu. Kembali ke cerita tahun 2014. Ibuku masih berusaha menenangkanku yang masih saja menangis yang entah apa penyebabnya. "Mbak, gak baik begitu. Istighfar. Kalaupun Mbak mau membatalkan pernikahan ini, seharusnya kemarin jauh-jauh hari, bukan sekarang. Besok sudah ijab kabul dan mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Apa nanti kata orang? Dan pastinya juga akan menyakiti pihak keluarga Mas Andri. Kasihan mereka." "Tapi mah, aku merasakan sesuatu yang aku sendiri gak bisa jelasin. Aku takut kalau hal buruk kedepannya akan terjadi lagi. Aku rasa Mas Andri menyembunyikan sesuatu hal mah, yang aku sendiri belum tahu pasti itu apa." Sudah, tenangkan hati dan pikiranmu. Jangan mikir macam-macam. Mungkin saja itu hanya karena kamu terlalu capek saja. Sudah ya, kita tunggu kedatangan Mas Andri. Kamu yang tenang. Semua persiapan sudah siap untuk esok hari. Tinggal tunggu mereka saja." Akhirnya mau gak mau aku menuruti apa kata ibu. Mungkin saja aku yang terbawa suasana karena tekanan masa lalu yang kelam. Jarak Ambarawa ke Cilacap tidak begitu jauh, mungkin hanya sekitar 5 jam perjalanan. Mereka memulai perjalanan siang hari, jadi kemungkinan jam 4 atau jam 5 sore seharusnya sudah sampai di Cilacap. Namun ditunggu sekian lama hingga malam pun tiba, belum juga ada tanda-tanda kedatangan Mas Andri dan keluarganya. Hingga tamu yang hadir untuk menyambut kedatangan keluarga mempelai satu persatu pamit undur diri karena sudah terlalu larut malam. Mas Andri pun belum bisa dihubungi. Ada raut kekhawatiran terlihat di wajah ibuku. Namun aku tidak, terlihat biasa saja meskipun hatiku juga dalam keresahan. Dan apa ini? Mungkinkah dia tidak datang atau salah jalan? Entahlah. Aku pasrah dalam hati, mencoba untuk setenang mungkin menghadapi ini semua. Adikku mencoba menghubungi untuk kesekian kalinya. Dan saat itu waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Barulah setelah beberapa kali menelpon akhirnya nada sambung pun terdengar. Mas Andri menjelaskan kalau tersesat hingga ke Jawa Barat. HP juga gak ada sinyal sama sekali. Gak tahu kenapa, itu yang disampaikan Mas Andri kepada adikku melalui sambungan telepon. Jam 2 dini hari barulah mereka sampai. Kedatangan mereka hanya disambut beberapa keluarga saja, karena para tamu sudah pulang ke rumahnya masing-masing sejak jam 10 malam tadi. Ibu langsung mempersilahkan Mas Andri beserta keluarganya untuk makan dan istirahat. Disitulah pertama kalinya aku bertemu dengan kedua orang tuanya. Aku bergegas menyalami semuanya seraya berkenalan. Dan di saat aku menyalami tangan ibunya, tiba-tiba jantungku seolah berhenti berdetak. Ada perasaan aneh yang mengusik hatiku. Ada apa ini? Gumamku. Namun aku berusaha sebisa mungkin terlihat tenang karena di rumah sedang ramai orang. Di saat semuanya sedang duduk santai, ibuku pun bertanya kepada Mas Andri, meminta kejelasan kenapa bisa sampai selarut ini baru sampai. "Mas, kenapa tadi bisa nyasar jauh banget dan HP gak bisa dihubungi?" "Kami semua juga gak tahu, Bu. HP kami semua yang ada di bis semua gak ada sinyalnya. Dan tadi saat perjalanan juga kita seolah muter-muter terus di situ. Jalan yang mau belok ke arah Cilacap kita cari gak ketemu dan gak kelihatan. Padahal aku belum lama kesini dan aku masih hafal jalannya. Tapi gak tahu kenapa tadi kok bisa nyasar jauh banget." Ibuku hanya diam, demikian juga aku. Sibuk dengan pikiran masing-masing dan aku hanya membatin dalam hati. Cobaan apa ini ya Allah? Belum saja aku mulai membina rumah tangga, tapi sudah dihadapkan dengan hal seperti ini. Karena hari sudah mulai pagi, akhirnya kami putuskan untuk istirahat. Esok pun tiba. Para tetangga mulai berdatangan untuk membantu urusan dapur karena hari ini adalah hari pernikahanku. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Dari sesi make up, ijab kabul, dan sesi foto keluarga diakhiri dengan acara syukuran pada malam harinya. Acara itu sangat sederhana, tanpa ada pesta resepsi dan hanya dihadiri pihak keluarga saja. Setelah itu aku disibukkan dengan tugas baru, yaitu sebagai istri, dan aku berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri bagaimana semestinya. Hingga hari keempat pernikahanku, aku diajak ke rumah Mas Andri karena di sana juga ada acara kecil-kecilan. Berangkatlah kami pagi hari dari Cilacap.
Sekitar jam 8 pagi dan diperkirakan siang sudah sampai di sana. Dengan menaiki mobil travel, aku, Mas Andri, ibu, adikku, serta adik iparku yang menjadi supirnya. Kami pun berangkat, tidak lupa kami membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam perjalanan nanti. Hari itu cuaca terlihat cerah, namun dalam perjalanan itu, aku hanya terdiam, dihantui perasaan yang membuatku sangat tidak nyaman. Suamiku duduk di kursi depan karena sebagai penunjuk jalan. Tidak terasa sampailah kami di daerah Temanggung. Maka kami pun istirahat sejenak di sebuah restoran Padang, hanya untuk mengopi dan ke kamar mandi. Waktu itu belum masuk waktu sholat zuhur, karena diperkirakan kami sudah akan sampai di sana sekitar jam 1 siang nanti. Jadi sekalian saja nanti sholat di sana. Kami pun melanjutkan perjalanan. Tidak terasa sudah mau sampai dan mau masuk ke area desa Mbawen Ambarawa. Kata Mas Andri, sebagai petunjuk jalan, rumahnya dari jalan utama hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Ibu mengucapkan, "Alhamdulillah, sebentar lagi sampai." Namun berbeda denganku yang justru merasakan adanya hal buruk yang akan terjadi. Dan benar saja, di saat mobil yang kita naiki mulai masuk ke batas desa, aku sudah merasa hawa yang sangat berbeda. Cahaya matahari yang tadinya cerah seketika berubah menjadi redup. Yang tadinya masih terlihat rumah-rumah penduduk seketika berubah menjadi seperti perkebunan yang tidak terawat. Perjalanan itu terasa lama. Yang tadinya masih terlihat perkebunan sekarang berubah menjadi hutan. Ibuku pun akhirnya berkata, "Mas, apa kita nggak nyasar ini? Masa dari tadi nggak sampai-sampai ya? Padahal sekarang masuk hutan." Tanya ibu kepada suamiku. "Iya bu, kayaknya kita nyasar. Dari tadi juga lagi mikir. Perasaan kok aneh ya? Selama aku tinggal di sini belum pernah lihat hutan ini. Dan desa ini kebanyakan adanya kebun kopi, bukan hutan. Tapi kalau nyasar juga kita nyasar di mana ini?" "Lah, gimana toh mas? Masa mas yang tinggal di daerah ini bisa nggak tahu kita di mana? Perasaan dari tadi cuma muter-muter aja di hutan ini. Kayaknya sudah hampir 1 jam lebih. Nggak mungkin lah 15 menit bisa selama ini ya," kata ibuku yang tampak risau dari raut wajahnya. Keluarga mulai panik karena terlihat cuaca mulai semakin gelap, seolah akan turun hujan. Langit terlihat semakin mendung. Aku yang sudah sedari tadi merasa ada yang aneh, mencoba memusatkan pandangan ke arah luar jendela kaca mobil. Mungkin aku bisa melihat sosok penampakan atau hal yang mencurigakan. Namun hingga mataku sakit, aku tidak melihat apapun selain hutan belantara. Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat mereka? Padahal aku bisa merasakan kehadiran mereka dari tadi yang tidak jauh dari mobil ini, gumamku dalam hati. Lalu aku mencoba untuk lebih fokus lagi dengan memejamkan mata. Aku mencoba melihat melalui pandangan batin. Dan terlihatlah olehku sekawanan harimau yang berlari mengikuti mobil ini dari arah kanan dan kiri mobil, seolah mereka menggiring mobil ini ke satu tempat. Astagfirullah. Aku segera membuka mataku dan aku meminta adik iparku untuk segera menghentikan kendaraan. Dan aku langsung turun dari mobil. "Mbak, mau kemana? Kok turun? Kita belum sampai dan ini di hutan." "Sebentar bu, mau sawan dulu," jawabku. Segeralah aku turun dari mobil dan berjalan beberapa langkah menjauh dari mobil tersebut. Dengan memejamkan mata, aku baca beberapa bait doa. Dan aku hentakkan kaki kananku ke tanah sebanyak 3 kali, sebagai tanda kepada mereka akan kedatanganku di desa tersebut, dan meminta mereka membukakan jalan agar aku bisa kembali ke tempat tujuanku. Tidak seberapa lama akhirnya kami menemukan jalan keluarnya dengan membalik arah mobil. Dan anehnya, saat itu yang kami perkirakan hanya tersesat selama 1 jam, ternyata setelah sampai di rumah, hari sudah gelap dan kami sudah tersesat hingga 10 jam. Diperkirakan sampai sekitar jam 12.30, justru kami baru sampai sekitar jam setengah 10 malam. Semua keluarga terlihat panik menyambut kedatangan kami yang sangat terlambat itu. Semua orang bertanya, mencerca kami dengan banyak pertanyaan, dan aku hanya tersenyum menimpalinya sembari meminta Mas Andri menjelaskan. Setelah aku menyalami semua tamu yang hadir, aku putuskan untuk istirahat di kamar yang ditunjukkan oleh Mas Andri karena aku merasa sangat lelah. Ingin rasanya aku rebahkan tubuhku walau hanya sekedar meluruskan punggung yang terasa sakit. Mungkin karena terlalu lama duduk di mobil,
Tidak seberapa lama keluargaku memutuskan malam itu juga pulang ke Cilacap. Jadilah aku sendirian tanpa mereka berada di rumah mertuaku. Keesokan harinya, aku pun mencoba beradaptasi dengan keluarga baru dengan membantu mereka membersihkan sisa-sisa hajatan tadi malam. Aku mencoba dengan sedikit mengobrol dengan para tetangga untuk mencairkan suasana yang kaku. Sejak pertama aku masuk ke rumah ini, setiap harinya aku merasakan hawa yang sangat panas. Sangat tidak nyaman dirasa. Ini daerah pegunungan, seharusnya udaranya terasa sejuk. Tapi ini kenapa aku merasa sangat pengap, mengalahkan pengapnya Jakarta. Aku merasa selalu diawasi oleh sepasang mata dari sosok yang tidak terlihat. Tidak terasa sudah 3 hari aku di rumah ini, mencoba menyesuaikan diri sebaik mungkin, meskipun ada hal-hal yang tidak aku suka, terutama saat mandi. Jika ingin mandi, aku harus berjalan naik turun bukit untuk sampai di tempat pemandian umum. Di situ ada sumber air yang mengalir jernih, sangat segar airnya. Namun yang membuat aku tidak suka adalah harus mandi bareng dengan banyak orang, laki-laki dan perempuan, dan hanya disekat dengan tembok yang tanpa pintu. Jadi pasti terlihat dari luar, meskipun menggunakan kain penutup tubuh. Jelas hal itu tetap saja membuatku risih. Jadi terpaksalah aku mandi saat malam hari, di mana kadang ditemani suami, kadang juga sendirian. Dengan jalanan yang gelap gulita karena sepanjang jalan tidak ada penerangan dan hanya lampu senter sebagai penerangnya. Aku tidak merasa takut sedikit pun jika berjalan sendiri, meskipun aku tahu sosok harimau yang pertama kali menghadang mobil kami saat memasuki desa ini. Mereka selalu saja membuntutiku kemanapun aku pergi. Selagi mereka tidak mengganggu, ya bodoh amat deh. Sudah hari keempat aku tinggal di desa ini. Selama itu pula aku setiap malam tidak pernah bisa tidur. Hawanya sangat pengap, seolah untuk bernafas saja susah. Hingga peristiwa itu pun terjadi di sepertiga malam. Aku mencoba pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu dan menjalankan sholat sunat tahajud. Aku berpikir mungkin bisa lebih tenang. Bangunlah aku membuka pintu keluar dari kamar untuk berwudhu. Di saat aku akan kembali, tiba-tiba aku terpaku. Mataku melihat sosok laki-laki berkulit coklat gelap berdiri di depan kamarku dengan memakai aksesoris seperti prajurit kerajaan. Namun separuh dari tubuhnya adalah seekor kuda. Aku terkejut melihatnya. Mata kami beradu pandang dan sosok itu berkata, "Aku hanya mengambil hak kami," sambil tangannya mengambil sesuatu dari lantai rumah. Dan keluarlah dari lantai rumah itu seperti sebuah kendi berwarna emas. Lalu sosok itu pun pergi menembus dinding dapur dengan iringan suara ringkikan kuda. Sesaat aku masih terdiam terpaku, mencoba mencerna sesuatu yang mungkin akan terjadi selanjutnya ataupun sedang terjadi. Aku pun melangkah masuk ke kamar untuk menjalankan sholat. Aku berniat untuk membangunkan suamiku, namun entah kenapa rasanya enggan sekali membangunkannya. Akhirnya aku biarkan dia tidur dengan suara ngoroknya yang sebenarnya sangat mengganggu. Aku belum terbiasa dengan kebiasaannya itu. Keesokan harinya barulah terbuka apa yang sebenarnya aku firasatkan sejak beberapa hari yang lalu di saat malam sebelum hari pernikahan. Sore itu kami berempat, aku, Mas Andri, ibu dan bapak mertua, duduk bersama di ruang tamu. Hanya duduk santai saja, namun tiba-tiba ibu mertuaku berkata, "Dok, Andri kok bisa kenal sama kamu? Orang jauh lagi dan sudah janda." Dek. Pernyataan itu membuat nyeri di ulu hatiku. Sambil tersenyum aku pun menjawab, "Kenal lewat HP, Bu." "Ibu pikir ngapain dia nikah sama kamu? Di sini loh sudah ada calonnya. Teman sekolahnya Andri. Dia sering belajar bersama, sering main juga ke sini. Anaknya baik, cantik, juga soleha. Malah milih kamu yang jauh gitu." Aku terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh ibu mertua, sambil menahan mataku yang mulai terasa panas, menahan bulir-bulir air mata yang ingin segera terjatuh di pipiku. Setelah itu pun ibu mertuaku berlalu pergi diikuti ayah mertuaku yang entah kemana. Lalu aku meminta suamiku masuk ke dalam kamar dan segera aku menutup pintu dengan sedikit keras. "Brak! Mas, tolong jelaskan apa maksud dari perkataan ibumu tadi? Apakah artinya ibumu tidak menyetujui pernikahan kita? Jawab aku, Mas, jawab." Sambil aku goncangkan tubuhnya untuk menjawab pertanyaanku. Namun dia hanya terdiam. Aku pun terdiam. Lalu sambil menahan tangis aku pun kembali berkata, "Mas,
Kalaupun sejak awal kamu jujur bahwa ibumu tidak menyukaiku dan tidak menyetujui pernikahan kita, aku juga tidak akan melanjutkan pernikahan ini, Mas. Sekarang kita sudah resmi menikah. Harus bagaimana ini? Berkali-kali aku tanyakan ibumu setuju atau tidak. Jawabanmu semua keluarga sudah setuju. Namun sekarang kenyataannya seperti ini. Jawab aku, Mas. Jangan diam saja, jawab. Suamiku tetap diam, 1000 bahasa. Tidak ada jawaban apapun yang keluar dari bibirnya. Aku hanya bisa menangis di kamar itu hingga tertidur. Dan aku terjaga saat sudah malam hari. Aku melihat suamiku sudah tertidur di sebelahku dengan mengoroknya yang khas. Kenapa dia tidak membangunkanku? Oh ya, aku sedang datang bulan, jadi mungkin dia sengaja tidak membangunkan aku dan membiarkan aku tertidur. Aku mencoba duduk dengan mengingat apa yang baru terjadi. Ya Allah, apa yang harus aku perbuat? Ternyata ibu mertuaku tidak menyetujui pernikahan ini, dan dia sudah ada calon yang lain. Pantas saja saat pertama kali kemarin bertemu, dia seolah tidak suka denganku. Entahlah, pikiranku dan hatiku terasa lelah sekali. Aku tidak bisa berpikir dengan baik. Lalu, aku putuskan untuk mengambil air wudhu meskipun aku tidak haid. Tapi kebiasaanku setiap harinya tidak pernah lepas dari berwudhu. Setelah aku mengambil air wudhu, aku melanjutkan merebahkan diriku di sisi suamiku yang masih pulas dalam tidurnya, sambil bersikir agar membuat hatiku lebih tenang. Namun tiba-tiba, ada hembusan angin menerpa wajahku. Sontak aku terkejut. Angin dari mana ini? Padahal pintu terkunci rapat dan posisi kepalaku juga menghadap tembok, bukan jendela. Aku sedikit terkejut dan seketika aku merasakan tubuhku seolah ditarik paksa untuk berdiri. Seketika aku berdiri, dia mematung. Namun yang membuatku terkejut adalah jasadku masih tertidur di kasur itu dengan masih memegang tasbih dan mata yang membelalak lebar. Aku kenapa ini? Belum sempat aku memikirkan jawabannya, tiba-tiba aku tertarik oleh sebuah kekuatan energi yang besar. Aku seperti tersedot masuk ke sebuah gumpalan asap putih yang entah membawaku kemana. Sekejap mata aku sudah berada di sebuah istana megah tinggi menjulang bernuansa emas, seperti sebuah kerajaan pada zaman dahulu. Bangunannya seperti candi. Aku melihat banyak sosok harimau berkeliaran di istana itu. Aku masih diam berdiri tanpa bisa bergerak sedikit pun, seolah seluruh syarafku terkunci. Lalu aku melihat ada sosok beberapa yang mendekatiku. Mereka berdandan seperti dayang-dayang kerajaan. Mereka menyambutku dan menunduk hormat. Aku masih tetap diam, hanya mataku saja yang bisa aku gerakkan. Ada dayang laki-laki juga datang mendekat. Mereka segera membawaku dengan membopongku ke sebuah ruangan. Sebuah ruangan yang sangat indah. Ada kolam air berwarna putih susu di dalamnya. Dayang-dayang wanita itu pun segera memandikanku di air kolam susu tersebut dan mendandaniku seperti seorang putri kerajaan. Aku masih tetap tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tidak seberapa lama datanglah seorang laki-laki tampan masuk ke ruangan itu dan berkata, "Apakah calon istriku sudah siap?" Dayang-dayang itu pun mengangguk. Sosok laki-laki itu pun mendekat. Dia menatapku dalam. Dia pun tersenyum. "Selamat datang calon permaisuriku. Sebentar lagi kita akan menikah." Apa-apaan ini? Aku tahu dia bukan manusia. Dan lagi pula aku sudah menikah. Mana mungkin aku akan menikah lagi, apalagi dengan sosok jin. Sekuat tenaga aku mencoba untuk melepaskan diri, tapi seolah doa-doa yang dari tadi aku lafalkan belum mampu melepaskanku dari jerat jin ini. Lalu sosok laki-laki itu memberi perintah untuk membawaku di aula kerajaan. Di sana aku melihat begitu banyak sosok, entah dari mana berasal mereka semua, memakai baju ala kerajaan. Prosesi pernikahan ala jin pun dimulai dengan seperti menyembah patung yang berwujud sosok harimau. Tubuhku seolah dikendalikan untuk mengikutinya. Lalu sosok laki-laki itu memakaikanku sebuah jubah yang berwarna merah serta mahkota dengan batu berwarna merah menyala sebagai hiasannya. Dan dia memberiku sebuah gelar, sebuah nama. Namun aku tidak ingin mengungkapkannya, nama itu di sini. Kemudian sosok itu menggendongku ke sebuah ruangan. Dia membaringkan tubuhku di atas ranjang megah berhiasan emas. Dan dia berkata, "Sekarang kau adalah istriku. Aku berhak seutuhnya akan dirimu." Sambil ingin menciumku. Dalam hati aku berusaha sekuat mungkin untuk bisa bergerak. Ya Allah, tolong lindungi aku. Jangan sampai dia meniduriku.
Aku sudah bersuami, gumamku. Entah kenapa pada saat itu aku pun teringat pesan Abah bahwa kunci dari jeratan energi jin itu ada di perut. Maka seketika itu aku mencoba menarik nafas dengan menekan sekuat mungkin perutku. Begitu saja berulang-ulang dengan sambil bersikir dalam hati. Dan alhamdulillahnya aku bisa terlepas dari semua itu. Tubuhku seketika tertarik kembali masuk ke dalam gumpalan asap putih dan kembali masuk ke dalam jasadku. Bak, aku terhenyak dengan nafas ternganga. Astagfirullah ya Allah, apa itu yang baru saja menimpaku? Keesokan harinya aku merasakan perutku sakit yang luar biasa. Darah mengalir deras, tidak seperti sedang datang bulan. Aku sampai tidak mampu berjalan. Aku berteriak meminta tolong suamiku, namun dia tetap diam membisu. Mas, tolong aku, perutku sakit, tolong antar aku ke dokter mas, aku gak kuat bangun. Aku tidak tahu di mana dokternya, kamu meminta tolong orang lain saja. Aku hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tertatih aku berdiri memegang tembok dan berjalan keluar rumah untuk meminta pertolongan tetangga. Dan alhamdulillahnya ada tetangga yang mau menolongku, mengantarku ke dokter terdekat. Dan hasil pemeriksaan katanya aku tidak cocok dengan obat KB yang aku minum, sehingga efek sampingnya adalah pendarahan kecil. Dan dokter itu memberikanku beberapa pil untuk menstabilkan hormon katanya. Sekembalinya aku di rumah, dengan masih menahan sakit, aku melihat suamiku tidur di dalam kamarnya. Dia tahu aku pulang, tapi tidak menanyakan sedikit pun bagaimana keadaanku. Seolah sama sekali dia tidak peduli. Tanpa basa-basi aku pun minta pulang saat itu juga ke Cilacap. Mas, aku mau pulang sekarang ke Cilacap. Kalau kamu mau ikut, monggo. Tidak ikut juga tidak apa-apa, biar aku pulang sendiri. Suamiku hanya diam dan diam. Segera aku bereskan semua barangku dan aku pamitan dengan ibu mertua dan ayah mertua bahwa aku akan pulang hari ini juga. Mereka hanya menatapku tanpa bersuara. Entahlah apa yang mereka pikirkan, aku juga tidak peduli. Aku mencari ojek di sekitar untuk mengantarku ke jalan raya agar aku bisa menaiki bis menuju tempat tujuan. Ternyata suamiku mengikuti dari belakang dengan ojek yang berbeda. Sampailah kami di tepian desa untuk menghentikan bis yang lewat. Aku pun naik ke bis tersebut bersama dengan suamiku. Sepanjang perjalanan pulang hingga sampai ke rumah, tidak ada sepatah kata pun obrolan. Entahlah, kami sibuk dengan pikiran masing-masing. Aku yang dikuasai rasa sedih karena sikap suamiku dan ibu mertuaku dan rasa sakit di perutku juga memilih untuk diam. Sampai di rumah pun aku masih tetap diam, hanya sesekali bicara itu pun menyuruhnya makan. Hingga sampailah saatnya aku kembali lagi ke Hong Kong karena masa cutiku telah usai selama 3 minggu di Indonesia. Suamiku mengantarku ke Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Hingga baru saat akan berpisah itulah dia mau berbicara denganku. Itu pun hanya mengucapkan hati-hati di sana. Sesampainya di Hong Kong, hubunganku dengan suamiku semakin memburuk. Ditambah dengan campur tangan dari mertua. Hingga pada bulan Ramadan tahun 2016, aku terkena sebuah ujian berat di mana aku sedang begitu banyak terjerat hutang dikarenakan tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Dan tanpa bantuan suami yang saat itu sejak menikah, dia justru tidak mau bekerja sama sekali. Setiap harinya hanya di rumah saja, tanpa mau membantuku melunasi hutang-hutang yang saat itu nominalnya sampai 20 jutaan. Hutang itu pun juga untuk kebutuhan suami. Belum lagi ditambah saat itu aku jatuh sakit. Mataku tiba-tiba tidak mampu melihat, pandangan berubah menjadi gelap. Segera aku dilarikan ke rumah sakit dan hasilnya adalah aku mengalami ablasi retina dan harus segera dioperasi. Aku mengadukan semua yang aku alami kepada suamiku, tapi apa jawabannya? Dia menyuruhku tetap bekerja saja di situ sampai hutang lunas. Dia tidak peduli dengan sakitku yang hampir buta. Hatiku merasa hancur saat itu dan hanya bisa menangis di ranjang rumah sakit, terbaring lemah sendirian. Seminggu kemudian aku mendapatkan kabar kalau mataku akan segera dioperasi dan dokter berkata bahwa hasilnya hanya 70% untuk sembuh karena retinaku sudah terlepas seluruhnya. Operasi pun selesai yang dilakukan di rumah sakit Rotunji, Wancai. Aku harus tidur secara tengkurap selama 40 hari agar retinaku kembali menempel di tempatnya. Rasa sakit di kepala tidak bisa aku tahan hingga selama 40 hari itu. Aku tidak bisa bekerja dan hanya terbaring lemah.
Alhamdulillahnya aku masih diberikan kesembuhan dan juga mendapatkan asuransi dari pemerintah Hong Kong, sehingga dibebaskan dari seluruh biaya operasi dan hanya membayar biaya rawat inap di rumah sakit sebesar $500. Setelah aku sembuh dari sakitku, dengan berat hati aku memutuskan untuk bercerai dari suamiku dan kembali berjuang sendiri untuk masa depanku dan keluarga hingga saat ini. Berjuang mengais rezeki yang halal. Hong Kong menjadi saksi sebuah perjuangan keras menghadapi hidup. Begitulah kisah nyataku. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan buat Mbak Ami, terima kasih sudah mengirimkan ceritanya ke kami dan sudah berbagi cerita ke teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi saja kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.